Oke, kita lanjut chapter 4 dari cerita Sun Wukong versi Great Absol-nya ya. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana dulu kala para monster jalur iblis memang dikenal dengan kehebatan mereka dan selalu disembah oleh para manusia. Di jalur iblis juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu monster dengan hati yang sangat baik serta monster yang diselimuti oleh aura jahat. Lalu tiba-tiba scene pun kembali ke pertarungan Sun Wukong versus para monster yang ada di jalur iblis. Wukong yang sempat menghajar Patu Anyu harus terhentikan pergerakannya oleh siluman cacing yang tiba-tiba muncul dari tanah. Siluman cacing-cacing itu ternyata muncul karena perintah langsung oleh sang pemimpin mereka, yaitu Pak Tua Kimochi. Namun bukan Sun Wukong namanya jika Wukong tak mampu mengatasi monster lemah seperti mereka. Sementara itu, Xiaoshu yang masih saja melihat dan memantau pertarungan Raja Kera. Sedangkan Patu Anyu mencoba menjauh dari Sun Wukong karena ia tahu seberapa kuat Kera yang ada di hadapannya itu. Darah-darah segar pun terlihat jelas keluar dari mulut Patu Anyu. Sedangkan Payamete Kimochi, ia sudah selesai dengan penyembuhan luka yang robek itu. Ia bersiap-siap melakukan sesuatu yang gila terhadap Sun Wukong, di mana ia ingin sekali memberikan makan yang sangat lezat kepada sang Raja Kera dan melihat kira-kira apa yang terjadi kepadanya. Sun Wukong yang masih sibuk menghajar para siluman cacing itu akhirnya didatangi oleh Payamete Kimochi, di mana Payamete Kimochi mengakui kehebatan gila siluman kera yang satu ini. Payamete Kimochi memberikan pilihan kepada Sun Wukong, di mana dia bebas mau tinggal di jalur iblis lama-lamanya atau ia ingin melanjutkan perjalanannya itu agar Wukong terus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wukong yang tak mengerti akan hal itu hanya terdiam saat Payamete Kimochi berkata seperti itu kepadanya. Payamete Kimochi menjelaskan jika ada makhluk yang lebih kuat dari kami para monster yang ada di jalur iblis ini, yaitu mereka para dewa yang ada di surga. Sun Wukong yang mendengarkan penjelasan Payamete Kimochi hanya bisa bertanya-tanya siapakah para dewa yang Payamete Kimochi maksud. Lalu Payamete Kimochi pun melanjutkan perkataannya itu, di mana ia yakin jika Wukong pasti sangat senang jika sampai baku hantam dengan mereka, karena kekuatan mereka bukanlah kekuatan kaleng-kaleng super biasa. Payamete Kimochi menawarkan kepada Wukong untuk bertarung dengan para dewa jika benar Wukong memang ingin baku hantam tanpa ada habisnya. Namun sepertinya Wukong tak mungkin melakukan hal gila itu. Sun Wukong yang merasa diremehkan mulai tertarik dengan apa yang Payamete Kimochi katakan. Akan tetapi berbeda hanya dengan Payamete Kimochi, di mana ia malah ragu dengan Sun Wukong. Karena mau bagaimanapun Wukong dari tadi tak sanggup untuk memakan para siluman yang ia berhasil kalahkan, walau itu hanya satu gigit kecil pun, yang itu membuktikan jika Wukong tak memiliki kekuatan dan tekad untuk bisa melawan para dewa surga. Xiaoshu yang mendengarkan hal itu mulai mengingatkan Wukong untuk tidak termakan oleh perkataan Payamete Kimochi. Namun semua itu percuma saja, karena Payamete Kimochi terus berkata kepada Wukong untuk memakan itu semua jika Wukong benar-benar ingin melawan para dewa itu. Sampai pada akhirnya Wukong yang sudah tak tahan mendengarkan bisikan setan, ia pun mengamuk dan memakan siluman cacing itu tepat di hadapan Xiaoshu. Xiaoshu pun mulai panik di sana karena ia tak tahu malapetaka seperti apa yang akan menimpanya jika sampai Wukong hilang kendali begitu saja. Sementara itu, Ratu Lipan yang dikira Mimin udah mati, ternyata ia mulai bangkit dari tidurnya dan melepaskan kedua senjata yang ada di matanya itu. Namun anehnya mata dari Ratu Lipan itu masih sehat-sehat saja dan bahkan tak terluka sepertinya. Ia pun melihat dan bertanya kepada Payamete Kimochi di mana siluman kera yang mengamuk itu. Payamete Kimochi menjelaskan jika siluman kera itu sudah terkena hasutan maut dari dirinya, yang dimana ia sudah memakan daging para siluman yang binasa dengan sangat lahapnya. Ia pun kini mulai lepas kendali atas dirinya itu dan pergi membawa rumah yang ada di punggungnya. Kini Payamete Kimochi yakin
jika siluman kera itu akan terus mengamuk dan memakan semua yang ada di hadapannya itu, yang membuat para dewa langit turun untuk menghajarnya. Ratu Lipan yang mendengarkan hal itu hanya bisa berkata, jika rencana Payamete Kimochi sungguh sangat luar biasa. Kita bisa membunuh sang Raja Kera tanpa harus keluar keringat sedikit pun. Sementara Raja Tengkorak yang melihat rencana Payamete Kimochi berjalan denganlah baik, ia pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke wilayah kekuasaannya itu. Namun Pak Tengkorak mengatakan jika Payamete Kimochi harus hati-hati karena mau bagaimanapun kera itu bisa saja kembali. Apalagi kini ia sudah benar-benar di luar kendali. Siluman Tengkorak yang muak dengan hari ini, ia pun pergi dengan kuda sembrani. Sedangkan Patuanyu yang melihat kehancuran di depan matanya, ia pun mulai mencari bangkai siluman Kyuubi yang sebelumnya terkena baku hantam dari sang Raja Kera. Namun bukannya bangkai yang ia temukan, malah sebuah boneka Kyuubi yang tergeletak begitu saja. Yang itu artinya siluman Kyuubi sekarang sedang baik-baik saja dan tamatnya seperti apa yang ditakutkan Patuanyu itu. Patuanyu mengatakan jika hari ini sungguh sangatlah memuaskan karena ia berhasil menemukan lawan yang mampu membuat dirinya terpojok. Di saat ia berjalan, ia pun bertemu dengan Patua Kimochi, yaitu musuh bebuyutan di hutan iblis ini. Payamete Kimochi dan Patuanyu mulai saling bertatap-tatapan, di mana mereka ingin sekali baku hantam. Namun Patua Kimochi berkata, jika sekarang bukan waktunya tepat untuk saling baku hantam dan membuktikan siapa yang kuat di antara mereka. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah jauh kepada Sun Wukong yang mulai mengamuk di suatu desa, di mana Wukong benar-benar di luar kendali sepertinya. Semua orang yang ada di hadapannya mulai Wukong makan dengan sangatlah lahap, dan para penduduk berlarian ketakutan pada Wukong ini. Sampai pada akhirnya Wukong pun tega memakan seorang pemuda yang mengorbankan dirinya demi bisa menyelamatkan kekasih kesayangannya itu. Di saat Wukong sedang asik memakan pemuda itu, Shoshu pun mulai keluar dari rumah tas yang ada di punggung Wukong, di mana Shoshu belum percaya dengan apa yang terjadi kepada sang Raja Kera. Wukong yang masih lapar serta mengamuk mencoba mengejar kembali para penduduk yang berlarian itu. Di saat Wukong akan menangkap penduduk itu, tiba-tiba Wukong pun ditahan oleh Shoshu yang menyuruh Wukong untuk berhenti melakukan hal konyol seperti ini. Wukong yang masih di luar kendali berkata jika Shoshu harus pergi dari hadapannya karena Wukong benar-benar lapar dan tak tahan ini semua. Namun Shoshu yang tak mau Wukong kenapa-napa, ia pun mulai menangis di hadapan Wukong dan memberinya sebuah pisang yang sangat banyak untuk Wukong makan pada saat itu. Lalu Wukong pun akhirnya kembali ke wujud manusianya serta mencoba memakan pisang kesukaannya itu. Di saat Wukong memakan pisangnya itu, ia pun merasakan ada yang aneh dengan lidahnya, di mana ia tak bisa merasakan kelezatan sekaligus kenikmatan hakiki dari sebuah pisang yang sebelumnya ia sukai. Wukong mengatakan jika kini ia hanya bisa memakan darah dan daging saja, yang membuat dirinya tak bisa puas akan hal itu. Shoshu yang mendengarkan Sun Wukong berkata seperti itu hanya bisa menangis di hadapan Sun Wukong. Ia pun berkata jika Wukong ingin memakan manusia, maka Wukong harus memakan dirinya saja, jangan sampai pada orang-orang yang tak tahu apa-apa. Wukong yang mendengarkan perkataan Shoshu mulai mencoba memakan Shoshu, namun sayang Wukong pun tak mampu melakukan itu. Kini dirinya hanya bisa menangis di depan Shoshu dan menyalahkan keadaan pada waktu itu. Andai saja aku tak mendengarkan perkataan Patua Yamete Kimochi, mungkin kini aku tak akan mendapatkan masalah yang sangat merepotkan seperti ini. Jujur saja, masalah rumit seperti ini membuatku ingin mati bunuh diri. Karena jika aku hidup, maka semua orang yang tak bersalah akan mati sia-sia. Shoshu yang mendengarkan itu berkata jika Wukong tak harus mati karena hal itu. Shoshu yakin Wukong bisa sembuh kembali. Di saat mereka berdua menangisi nasib mereka, tiba-tiba sebuah kilat kuning pun muncul di atas sana dan membuat mereka berdua kaget dengan hal itu.
Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.